Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Menyesal saat sakaratul maut. Alkisah, ada seorang sahabat Nabi bernama Sya'ban radhiyallahu anhu. Ia adalah seorang sahabat yang tidak menonjol dibandingkan sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya. Ada sesuatu kebiasaan unik darinya, yaitu setiap masuk masjid sebelum sholat berjamaah, ia selalu beritikaf di pojok depan masjid. Dia mengambil posisi di pojok bukan karena supaya mudah bersandar atau tidur, namun karena tidak mau mengganggu orang lain dan tidak mau terganggu oleh orang lain dalam beribadah. Kebiasaan ini sudah dipahami oleh sahabat bahkan oleh Rasulullah SAW bahwa Sya'ban radhiyallahu anhu selalu berada di posisi tersebut termasuk saat sholat berjamaah. Suatu pagi saat sholat subuh, Rasulullah SAW mendapati bahwa Sya'ban radhiyallahu anhu tidak berada di posisinya seperti biasa. Nabi pun bertanya kepada jamaah yang hadir apakah ada yang melihat Sya'ban. Namun tidak seorang pun jamaah melihat Sya'ban. Salat subuh pun ditunda sejenak untuk menunggu kehadiran Sya'ban radhiyallahu anhu. Namun yang ditunggu belum juga datang. Khawatir salat subuh kesiangan, Nabi memutuskan untuk segera melaksanakannya. Selesai salat subuh, Nabi bertanya, apa ada yang mengetahui kabar dari Sya'ban radhiyallahu anhu? Namun tak ada seorang pun yang menjawab. Nabi bertanya lagi, apa ada yang mengetahui di mana rumah Sya'ban? Kali ini seseorang sahabat mengangkat tangan dan mengatakan bahwa dia tahu persis di mana rumah Sya'ban radhiyallahu anhu. Nabi yang khawatir terjadi sesuatu pada Sya'ban radhiyallahu anhu meminta diantarkan ke rumahnya. Perjalanan dengan jalan kaki cukup lama ditempuh oleh Nabi dan rombongan sebelum sampai ke rumah yang dimaksud. Rombongan Nabi sampai di sana saat waktu afdal untuk sholat duha, kira-kira 3 jam perjalanan. Sampai di depan rumah tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam dan keluarlah seorang wanita sambil membalas salam tersebut. Benarkah ini rumah Sya'ban? Nabi bertanya. Benar ya Rasulullah, saya istrinya, jawab wanita tersebut. Bolehkah kami menemui Sya'ban yang tadi tidak hadir saat sholat subuh di masjid? Dengan berlinangan air mata istri Sya'ban radhiyallahu anhu menjawab, beliau telah meninggal tadi pagi. Rasulullah dan para sahabatnya mengucapkan, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, satu-satunya penyebab dia tidak salat subuh berjamaah adalah karena ajal sudah menjemputnya. Beberapa saat kemudian istri Sya'ban bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, ada sesuatu yang jadi tanda tanya bagi kami semua, yaitu menjelang kematiannya dia berteriak 3 kali dengan masing-masing teriakan disertai satu kalimat. Kami semua tidak paham apa maksudnya. Apa saja kalimat yang diucapkannya? Tanya Rasul. Di masing-masing teriakannya ia berucap kalimat, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak semua? Lalu Nabi menjelaskan dari perkataan yang keluar dari lisan Sya'ban sebelum sakaratul maut. Nabi pun melantunkan ayat Al-Quran yang terdapat dalam surat Qaf ayat 22. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu hijab yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Saat Sya'ban dalam keadaan sakaratul maut, perjalanan hidupnya ditanyakan ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma itu, semua ganjaran dari perbuatannya diperlihatkan oleh Allah. Apa yang dilihat oleh Sya'ban dan orang yang sakaratul maut tidak bisa disaksikan oleh yang lain. Dalam pandangannya yang tajam itu, Sya'ban melihat suatu adegan di mana kesehariannya dia pergi pulang masjid untuk sholat berjamaah 5 waktu. Perjalanan sekitar 3 jam jalan kaki sudah tentu bukanlah jarak yang dekat. Dalam tayangan itu pula Sya'ban radhiyallahu anhu diperlihatkan pahala yang diperolehnya dari langkah-langkahnya ke masjid. Dia melihat seperti apa bentuk surga ganjarannya. Saat melihat itu dia berucap, aduh, kenapa tidak lebih jauh?
Timbul penyesalan dalam diri Sya'ban, mengapa rumahnya tidak lebih jauh lagi supaya pahala yang didapatkannya lebih banyak dan surga yang didapatkannya lebih indah. Dalam penggalan berikutnya, Sya'ban melihat saat ia akan berangkat sholat berjamaah di musim dingin. Saat ia membuka pintu, berhembuslah angin dingin yang menusuk tulang. Dia masuk kembali ke rumahnya dan mengambil satu baju lagi untuk dipakai. Jadi dia memakai dua buah baju. Sya'ban sengaja memakai pakaian yang bagus di dalam dan yang jelek di luar. Pikirnya jika kena debu, sudah tentu yang kena hanyalah baju yang luar. Sampai di masjid, dia bisa membuka baju luar dan sholat dengan baju yang lebih bagus. Dalam perjalanan ke masjid, dia menemukan seseorang yang terbaring kedinginan dalam kondisi mengenaskan. Sya'ban pun datang, lalu segera membuka baju yang paling luar dan dipakaikan kepada orang tersebut dan memepahnya untuk bersama-sama ke masjid melakukan sholat berjamaah. Orang itu pun terselamatkan dari mati kedinginan dan bahkan sempat melakukan sholat berjamaah. Sya'ban pun kemudian melihat indahnya surga yang sebagai balasan memakaikan baju bututnya kepada orang tersebut. Kemudian dia berteriak lagi, "Aduh, kenapa tidak yang baru?" Timbul lagi penyesalan di benak Sya'ban. Jika dengan baju butut saja bisa mengantarkannya mendapat pahala yang begitu besar, sudah tentu ia akan mendapatkan yang lebih besar lagi seandainya ia memakaikan baju yang baru. Berikutnya, Sya'ban melihat lagi suatu adegan saat dia hendak sarapan dengan roti yang dimakan dengan cara mencelupkannya dulu ke segelas susu. Ketika baru saja hendak memulai sarapan, muncullah pengemis di depan pintu yang memintanya sedikit roti yang ia makan karena sudah lebih dari 3 hari perutnya tidak diisi makanan. Melihat hal tersebut, Sya'ban merasa iba. Ia kemudian membagi 2 roti yang sama besarnya. Demikian pula segelas susu itu pun dibagi 2. Kemudian mereka makan bersama-sama roti itu yang sebelumnya dicelupkan susu dengan porsi yang sama. Allah kemudian memperlihatkan ganjaran dari perbuatan Sya'ban radhiyallahu anhu dengan surga yang indah. Demi melihat itu dia pun berteriak lagi, "Aduh, kenapa tidak semua?" Sya'ban kembali menyesal. Seandainya dia memberikan semua roti itu kepada pengemis tersebut, tentulah dia akan mendapat surga yang lebih indah. Masya Allah, Sya'ban bukan menyesali perbuatannya, tapi menyesali mengapa ia tidak maksimal. Sesungguhnya, semua kita nanti pada sakaratul maut akan menyesal tentu dengan kadar yang berbeda. Bahkan ada yang meminta untuk ditunda matinya karena pada saat itu barulah terlihat dengan jelas konsekuensi dari semua perbuatannya di dunia. Mereka meminta untuk ditunda sesaat karena ingin bersedekah. Namun kematian akan datang pada waktunya, tidak dapat dimajukan dan tidak dapat dimundurkan. Sering sekali kita mendengar ungkapan hadis berikut ini. Sholat Isya berjamaah pahalanya sama dengan sholat separuh malam. Sholat subuh berjamaah pahalanya sama dengan sholat sepanjang malam. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Namun lihatlah, masih tetap saja lengkang. Seolah kita tidak percaya kepada janji Allah. Mengapa demikian? Karena apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terlihat oleh mata kita pada saat situasi normal. Mata kita tertutupi oleh suatu hijab. Karena tidak terlihat, maka yang berperan adalah iman dan keyakinan bahwa janji Allah tidak pernah meleset. Allah akan membuka hijab itu pada saatnya. Kisah Sya'ban radhiyallahu anhu telah menginspirasi kita bagaimana seharusnya menyikapi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita semua berhitung dan siap menghadapi apa yang pasti akan kita hadapi, yaitu sakaratul maut, atau masih sibuk dengan urusan dunia yang pasti kita tinggalkan? Semoga kita semua selalu bisa mengoptimalkan kebaikan-kebaikan di setiap kesempatan. Amin.